Pemirsa, Samsudin, tersangka pembuat konten video aliran sesat tukar pasangan, mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah per bulannya. Namun aktivitas tersebut justru mengakibatkan dirinya masuk penjara bersama dua krunya. Itu punya anak nggak apa-apa. Anaknya dan anak siapa nanti salah satu juga nggak apa-apa. Konten yang dibuat Samsudin ternyata cukup banyak menghasilkan cuan. Diketahui bahwa selama 1 bulan penghasilannya bisa mencapai 100 juta rupiah karena kontennya banyak dilihat para penggemar yang menyuguhkan atraksi mistis dan kontroversial. Pernyataan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto. Selain itu, penghasilan yang diraup Samsudin bukan hanya dari konten yang sekarang menjadi polemik, melainkan keseluruhan konten yang pernah dibuat. Dan konten yang paling banyak ditonton adalah video kontroversial yang memperbolehkan tukar pasangan asal suka sama suka. Keseluruhan, jadi keseluruhan daripada kontennya Saudara Samsudin itu 1 bulannya mendapatkan perolehan 100 juta. Iya, betul. Berarti yang tertinggi, yang terbaru ini karena memang ini menjadi polemik sehingga banyak orang yang melihat di situ. Akibat konten kontroversialnya, Samsudin dan 2 temannya dijadikan tersangka dan mendekam di penjara Polda Jawa Timur karena melanggar Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polisi juga akan menjerat Samsudin dengan pasal penistaan agama. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang pria pengangguran yang mengaku sebagai perwira polisi berpangkat AKP ditangkap polisi di Bandung, Jawa Barat. Pelaku dilaporkan setelah menipu pacarnya hingga merugi ratusan juta rupiah. Seorang pria yang mengaku sebagai perwira polisi ditangkap polisi di sebuah kos-kosan daerah Dago, Kota Bandung setelah menipu dan menguras harta seorang wanita. Bermodalkan seragam polisi yang lengkap yang dibeli di toko online, pelaku bernama David Heidar Prataba, 26 tahun, berkenalan dengan korban melalui aplikasi kencan online. David yang mengaku bernama Atenus Felix dengan pangkat AKP kemudian memacari korban dan meminta sejumlah uang. Setelah berhasil menguras harta korban hingga ratusan juta rupiah, pelaku melarikan diri dan tidak bisa dihubungi. Sadar telah ditipu, korban melaporkan pria yang sudah berhubungan dengannya sejak Desember 2023 tersebut ke Polsek Gregor. Di hadapan polisi, pria pengangguran ini mengaku uang hasil menipu korban digunakan untuk gaya hidup dan judi online. Dengan modus mengaku sebagai anggota Polri dan memacari atau meminjam uang kepada korban, dan karena yang bersangkutan menggunakan atribut kepolisian, maka dari itu korban merasa tertipu. Dengan barang bukti berupa seragam Polri dengan atribut lengkap, 1 rompi hitam, kaos polisi, serta korek api berbentuk pistol, perwira polisi gadungan ini dijerat dengan pasal tentang penipuan dengan kurungan 4 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan Sungai Cisanggarung. Akibatnya motor para pegawai mogok sementara perusahaan menghentikan aktivitas dan memulangkan seluruh karyawan. Kepanikan terjadi saat air luapan Sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Rabu siang. Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir terendam dan tak bisa diselamatkan. Ketinggian air mencapai 80 cm, semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Antrean panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Awalnya turun terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa senti? Nggak tahu, kalau sekarang sampai selutut. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Air yang masuk menjelang siang hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda akan surut. Hingga kini ribuan warga di 9 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih terendam banjir.
Di antaranya Kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan Kecamatan Ciledug dengan ketinggian air mencapai 80 hingga 150 cm. Bahkan aktivitas warga lumpuh total setelah akses jalan desa dan rumah terendam banjir. Warga mengaku kondisi banjir ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Derasnya kiriman air dari hulu Kabupaten Kuningan membuat Sungai Cisanggarung meluap dan mengalir deras ke rumah-rumah warga. Warga pun mengungsi dan tak bisa menyelamatkan barang-barang hingga tenggelam bersama tingginya air. Rumahnya gimana banjir? Parah banjirnya, Bu. Tenggelam dah, Bu. Iya. Semuanya ngungsi. Banyak di situ yang terendam, Bu. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan ricuh. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara. Kericuan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salinan daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi, sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan perhitungan suara sempat diskor selama 1 jam untuk meredam keributan. Dalam penyingkronan data daripada saksi dan TK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya keselisih pahaman ataupun miskomunikasi bahwasanya berkaitan dengan data yang... Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses perhitungan suara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum memperbarui tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap sejak Selasa malam. Diagram data tabulasi perolehan suara calon presiden dan wakil presiden, partai politik serta calon anggota legislatif kini ditiadakan oleh pihak KPU. Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan pembaruan tampilan laman Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap sejak Selasa malam. Pada tampilan baru tidak lagi terdapat diagram data berbentuk lingkaran berisi tabulasi perolehan suara calon presiden dan wakil presiden, partai politik serta calon anggota legislatif. Sementara untuk pemilihan anggota legislatif, Sirekap juga tidak ada lagi menampilkan diagram batang perolehan suara 18 partai politik peserta pemilu. Sebelumnya, tampilan Sirekap kerap menampilkan diagram data berbentuk lingkaran untuk Pilpres dan diagram batang untuk Pileg. Anggota KPU Idam Holik menyatakan, perubahan tampilan Sirekap dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan polemik. Karena beberapa hari terakhir, Sirekap justru menimbulkan polemik di masyarakat karena kesalahan konversi sehingga mengakibatkan data anomali di sebagian tempat pemungutan suara. Pengunggahan data Sirekap sempat dihentikan selama 3 hari, yakni 22 hingga 25 Februari 2024. Namun setelah kembali dilanjutkan, perkembangan pengunggahan data cenderung lambat, di mana antara 25 Februari hingga 4 Maret. Pembaruan data untuk Pilpres hanya bertambah 1,5% dan Pileg DPR bertambah 2,02%. Tim Liputan, iNews melaporkan.